Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Krisna Dendi. Pada hari ini, di video kali ini, saya ingin memaparkan dan menjelaskan dan berbagi pengetahuan informasi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan akademia, teman-teman mahasiswa sekalian berkaitan dengan beginning and ending, ya, khususnya di dalam hal public speaking, yakni materi dari chapter 10 dalam buku Stephen Lucas. Ya. Nah, di dalam materi ini, khususnya di bagian beginning and ending, teman-teman akan diajak untuk memahami bagaimana di dalam public speaking, teknik di dalam memulai, ya, sebelum masuk kepada inti, kemudian memberikan kesimpulan pada saat akhir, sehingga pada pada tujuan akhirnya, audiens pada saat melihat Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan akademia lainnya bisa memahami konteks apa yang sedang dibicarakan, dan pada saat pulang dia masih ada di ingatannya, masih ingat di top of mind-nya, memahami konten apa yang narasumber tersebut bicarakan. Nah, dalam beginning and ending, pertama-tama kita akan memahami berkaitan dengan introduction, yakni pendahuluan. Ya, di dalam pendahuluan ada beberapa poin di dalam buku Stephen Lucas. Yang pertama, gain attention and interest. Jadi pada saat kita memulai, usahakan audiens itu bisa memperhatikan, dan Bapak Ibu pada saat menjadi public speaker, pada saat di depan audiens, misalkan di hadapan jutaan atau ratusan audiens, Bapak Ibu berdiri di depan, bagaimana memunculkan reaksi mereka, bagaimana memunculkan em, fokus daripada audiens untuk melihat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya, misalkan Bapak dan Ibu masuk ke dalam stage tersebut dengan menggunakan media bunga mawar kah, atau menggunakan alat peraga lainnya, atau menggunakan jokes-jokes lucu, sehingga fokus mereka yang tadinya mungkin mereka sedang main HP, kemudian mungkin lagi berbincang-bincang dengan teman-teman sebayanya, maka fokus mereka akan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di dalam introduction juga ada reveal topik. Nah, topik apa yang Bapak Ibu ingin bahas pada saat Bapak Ibu berdiri di depan, itu juga disampaikan kepada para audiens, sehingga para audiens tahu topik dan inti poin, inti sari dari apa yang Bapak Ibu bicarakan pada saat pertunjukan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, establish credibility and goodwill. Dan pastikan Bapak dan Ibu sebelum memulai topik atau intisari dari pembicaraan atau penyampaian Bapak dan Ibu sekalian, jelaskan bahwasannya Bapak dan Ibu mempunyai kredibilitas dan kompetensi yang sesuai dalam mengkomunikasikan topik yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Misalkan contoh, saya membicarakan kepada audiens berkaitan dengan motivasi. Ya, kredibilitas saya sebagai pakar motivasi, misalnya saya sudah S3, kemudian mendapatkan sertifikat trainer terkait motivasi, pengalaman kerja saya dari menjadi CEO dari berbagai macam universitas, dan itu memunculkan kredibilitas saya. Sehingga audiens percaya dengan kemampuan saya bisa memberikan insight dan pengetahuan kepada para audiens yang lain. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan preview body. Bapak dan Ibu pada saat introduction, nah teman-teman mahasiswa mungkin melihat pada pada kesempatan hari ini, izinkan saya di depan panggung untuk menjelaskan A, B, C, D, E. Nah itu preview body. Sehingga audiens tahu, oh ada 5 yang ia akan jelaskan pada saat di depan. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, gaining attention. Relate topic to audience, state importance of topic, startle audience, arouse curiosity. Jadi, pada saat Bapak dan Ibu di depan, Bapak dan Ibu pastikan bahwasannya audience, topik yang Bapak Ibu ingin sampaikan itu related dengan audience. Jangan sampai audiensnya dari background mungkin mahasiswa eh, sejarah
atau arkeologi, tetapi Bapak dan Ibu menjelaskan fisika. Nah, itu nggak nyambung. Kemudian Bapak Ibu juga jelaskan bahwasannya topik ini sangat menarik dan penting. Jika ini tidak disampaikan, maka ya akan menjadi kesia-siaan belaka dan tidak akan menambah ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan demikian ya. Dan kita juga bisa menampilkan curiosity-nya. So, stay tune terhadap pembicaraan kita pada hari ini karena suatu hal yang sangat menarik dan pada poin ini saya akan memberikan intisari. So, jangan kemana-mana terlebih dahulu dan tetap ada di sini untuk menonton sampai akhir. Nah, kita bisa berikan hal demikian sehingga audiens tidak beranjak dari tempat duduknya dan fokus untuk memperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bentuk dari gaining attention itu bisa question audience, begin with quotation, dan tell story. Nah, ketiga hal ini kita bisa mendapatkan atensi dari audience atau masyarakat yang hadir pada saat Bapak dan Ibu berdiri di depan umum. Pada saat show misalnya, kita bisa bertanya, apakah di sini Bapak Ibu pernah jalan-jalan misalkan ke Bali kah? Atau ke Lombok? Nah, kita bisa melihat. Kemudian atau enggak kita bisa memberikan quotation. Ya, Bapak dan Ibu, saya memulai pada pembicaraan pagi hari ini dengan salah satu quotes yang menarik. Quotes yang menarik adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kita bisa bisa membuat quotation atau bisa menceritakan story ya, story atau cerita kepada audiens berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian atau cerita yang menggugah atensi dan yang fokus kepada topik tersebut. Ya, misalnya cerita dongeng kah, atau cerita pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, atau cerita pengalaman orang yang memang menarik atensi mereka berkaitan dengan topik yang ingin Bapak Ibu dan teman-teman bahas pada saat di depan stage. Nah, kemudian yang kedua setelah gaining attention yakni credibility. Ya, Bapak dan Ibu juga mungkin secara singkat highlight sedikit. Kenapa Bapak dan Ibu pantas di situ, berdiri di situ? Kenapa Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa uh, menjadi narasumber di kegiatan tersebut? Nah, jelaskan bahwasannya Bapak dan Ibu mempunyai kompetensi dan kredibilitas di dalam membicarakan topik tersebut, sehingga audiens trust atau percaya kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam penyampaian topik atau materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, goodwill, perception of whether speaker has best interest of audience in mind. Ya, mempunyai ketertarikan, passion, sehingga audience yang ada di top of mind-nya, narasumber tersebut memiliki kapabilitas, memiliki kompetensi, rekam jejak yang memang sesuai dengan topik tersebut, ya, dan mempunyai passion di dalam tersebut. Misalkan contoh saya saat ini, saya sudah menyelesaikan studi saya S3, Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan berbagai macam sertifikat internasional yang saya miliki, dan saya memiliki passion di bidang Human Resource Management. Saya misalkan 5 tahun atau 10 tahun bekerja di corporate, khususnya di bidang Human Resource Management. Nah, itu masuk dalam goodwill-nya, ada rekam jejaknya, dan memang mempunyai interest terhadap topik tersebut. Kemudian yang keempat, review statement. Statement in intro identifying main points of body. Jadi di dalam public speaking itu terdapat tiga. Yang pertama introduction, kedua content, dan ketiga conclusion. Ya, di dalam introduction kita jelaskan kita memberikan preview. Poin-poin apa saja yang akan kita jelaskan pada saat konten. Kita menjelaskan intisarinya, ya. Misalkan gini, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tiga hal berkaitan dengan topik manajemen sumber daya manusia. Yang pertama berkaitan dengan motivasi, kedua kinerja, dan yang ketiga yakni training and development. Nah, itu ada tiga topik yang nantinya Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya akan membahas di bagian konten. Kemudian yang selanjutnya membahas berkaitan dengan preparing intro. Ya, kita menyiapkan introduction di dalam komponen public speaking ada introduction, ada content, ada conclusion. Ya, ada tiga stage, ada tiga tahapan.
total keseluruhan tiga tahapan ini yakni 100%. So di dalam introduction, usahakan 10-20% waktu yang diberikan kepada Anda, Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya, ini untuk introduction. Ya. So di dalam introduction, be consist 10-20%, look for material as you research, and be creative untuk gaining attention tadi. So misalkan Bapak Ibu punya 60 menit, ya. So 20% dari 60 menit, berarti around uh, 60 menit, 20%-nya berarti sekitar 12, 10, 12, 5, 10 sampai 15 menit, Bapak Ibu bisa sampaikan introduction-nya. Dan usahakan sekreatif mungkin untuk mendapatkan atensi dari mereka, tetapi jangan sampai out of topic. Kemudian di dalam preparing intro juga, finalist after body is done, workout content, delivery in detail. Jadi pada saat Bapak dan Ibu dan teman-teman akademia lainnya sudah menjelaskan, nah tadi kita menjelaskan di sini ada statement in intro, identify main points of body. Nah, kita menjelaskan main points apa saja yang ingin diselesaikan, ya. Main points of body yang ingin dijelaskan. So di dalam preparing intro, finalist after body itu harus dilakukan. Kemudian workout content and delivery in detail. Jadi pada saat kita akan masuk ke dalam konten, usahakan konten yang Bapak, Ibu, dan teman-teman akademia lainnya ingin sampaikan kepada audiens sedetail mungkin, semenarik mungkin, dan delivery dan hantarkan setiap message kepada audiens itu dengan sebaik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga audiens pada saat mereka pulang, materi yang Bapak, Ibu, dan teman-teman akademia sampaikan masih ada di ingatan mereka, masih ada di top of mind mereka. Kemudian kita bergeser, tadi kita berkaitan dengan introduction, dan pada chapter 10 ini, besides dari introduction atau beginning, kita akan mulai ke ending atau ke conclusion. So, apa saja di dalam conclusion yang harus kita perhatikan? Di dalam conclusion, sebagai public speaker, ya, kita harus memberikan signal end of speech dan reinforce central idea. Jadi misalkan begini, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada penutup topik pada sore hari ini, misalkan demikian, ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Total 3 hal berkaitan dengan motivasi, kompensasi, and training and development. Nah, signal end of speech ini kita bisa memberikan kode kepada audiens bahwasannya kode tersebut yakni sudah sampai di ujung akhir. Jangan sampai audiens itu kita berbicara ngalor ngidul atau kemana-mana, mereka oh sudah selesai ya, oh masih bicaranya belum selesai nih, oh, kita sudah pusing atau sudah ngeliatin jam tangan kita dan ingin beranjak daripada situ. So, setiap state mulai dari introduction, content, sampai dengan conclusion, itu kita memberikan signal end of speech. Sehingga setiap tahapan kita bisa mengetahui, oh sudah masuk mulai ke konten, oh sudah mulai masuk kepada penutup. Nah, di dalam penutup juga kita tekankan sekali lagi main point yang sudah kita sampaikan, supaya mereka ada di top of mind. Topik kita ada di top of mind mereka. Nah, di dalam conclusion, perlu diingat voice atau tone itu menjadi hal yang penting juga, Bapak, Ibu, dan teman-teman akademia lainnya. Berkaitan dengan crescendo ending. Crescendo itu voice kita agak sedikit menaik ya. Crescendo, building to zenith of power intensity. Jadi kita bisa menaikkan volume kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan terakhir kita pada sore hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menanamkan kembali 3 topik yang sudah kita bahas. Nah, itu crescendo ending. Ada intensity, ada penjelasan, ada power dalam kita menjelaskan ending tersebut. Kemudian, selain dari crescendo ending, yakni dissolve ending, generating emotional appeal by fading to dramatic final statement. Jadi kita bisa memberikan
eh, emosional, kita bisa gathering emosional mereka. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu akan sangat menyesal jika tidak mempraktekkan ini. Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana jika Anda tidak bekerja? Pasti keluarga Anda akan menangis kesakitan, dan keluarga Anda pasti akan bersedih pada saat Anda pulang ke rumah tidak membawa uang atau makanan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari generating emosional mereka pada saat conclusion. Sehingga pada saat mereka keluar dari ruangan tersebut, mereka akan terngiang-ngiang di kepalanya karena masuk ke dalam perasaan mereka. Kemudian selain di soft ending, tadi kita sudah membahas crescendo, dissolve, dan kemudian selanjutnya kita bahas mengenai reinforcing central idea. Ya, jadi pada saat di bagian conclusion, kita merimain kembali ya main point apa saja yang sudah dijelaskan. Ya, kita summarize speech, end with quotation, make dramatic statement, and revert to intro. Jadi, baik itu introduction, content, dan conclusion, ini tiga kesatuan. Ya, jangan sampai saling bertabrakan dan tidak nyambung satu sama lain. So, ini tiga hal yang saling berkaitan, saling berkesinambungan. So, kita summarize speech kita, berarti kita membahas atau menjelaskan secara singkat tiga topik yang sudah kita bahas. Kita juga bisa memberikan quotation. So, pada saat misalnya saya kasih contoh, so jangan uh, apa namanya, lakukan di rumah Anda, lakukan yang terbaik, just do the best, sehingga Anda bisa pulang ke dalam rumah Anda membawakan kebahagiaan. Nah, itu end with quotation and make dramatic statement, sehingga menyentuh emosi di audience. Ya. Kemudian di dalam kita menyiapkan conclusion, ya preparing conclusion, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, look for materials while researching, conclude with bang, not whimper, be brief, work out content, and delivery in detail. Ya, jadi secara komposisi pada saat kita menjelaskan conclusion, dari 100%, maybe 5 until 10%. Ya, misalnya contoh, kita diberikan waktu 60 menit, so hanya maybe 5 minutes, ya, 5-6 menit untuk kita bisa menjelaskan conclusion atau kesimpulan atas apa yang sudah kita sampaikan. Ya, main points tersebut detail kita sampaikan. Jadi tadi misalkan di awal saya jelaskan ada 3 main points yang ada di dalam konten, yakni motivation, performance, and training and development. So kita jelaskan secara singkat ketiga topik tersebut. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini berkaitan dengan beginning and ending pada chapter 10 public speaking di dalam buku Stephen Lucas. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan akademia lainnya, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan salam akademia.